pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Iya, semoga anak-anak selalu sehat bersama dengan keluarga. Amin. Anak-anak, hari ini bertemu lagi ya bersama dengan Bu Vero. Hari Kamis, hari Kamis tanggal 10 September 2020. Nah, hari ini kita akan bersama belajar sebagian dari firman Tuhan. Yuk, sebelum kita belajar bersama, kita berdoa dulu ya sayang ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami semua pagi ini siap untuk bersama belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing dan menyertai kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Nah, untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Matius 5 ayat 44, yang demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Nah, anak-anak, supaya kita lebih mudah untuk memahami firman Tuhan pada kesempatan hari ini, Bu Vero akan membantu untuk memberikan ilustrasi dengan cerita. Dengarkan ya, semut dan kepompong. Ya, semut dan kepompong. Di suatu hutan yang sangat rindang, hidup berbagai binatang buas dan binatang yang jinak. Ada kelinci, ada burung, ada kucing, capung, kupu-kupu, singa, dan banyak lagi binatang yang lain. Nah, pada suatu hari, hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Krak! Terdengar bunyi dahan-dahan berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan diri. Badai kemudian baru berhenti ketika pagi menjelang matahari kembali bersinar. Nah, tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut ini ternyata terlindungi dari badai, anak-anak. Nah, karena ia masuk ke dalam sarangnya di dalam tanah. Nah, ketika ia sedang berjalan, ia melihat kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah tadi. Nah, pada saat melihat kepompong itu, kemudian semut dalam hatinya berkata, alangkah enaknya jadi semut, tidak terkena badai, gitu. Lalu
dia celetuk mengucapkan seperti ini. Wah, tidak enak ya jadi kepompong, terkurung di dalam tempat yang tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana. Sungguh memalukan. Seperti itu kata si semut. Coba lihat aku, si semut, bisa pergi kemana saja yang aku mau. Aku tidak terkena badai. Nah, dengan perkataan seperti itu, dia tidak hanya berkata kepada kepompong, tapi setiap hewan yang tergeletak karena kena badai tadi, dia juga mengatakan hal yang sama. Apa yang dipikiran anak-anak melihat semut? Iya, betul, sombong sekali sih semut ya. Nah, beberapa hari kemudian anak-anak, semut ini berjalan di atas jalan yang berlumpur. Nah, ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya ini bisa menghisap dirinya semakin ke dalam. Nah, aduh, sakit sekali. Aku tidak bisa berjalan, kakiku. Aduh, semakin kakinya semakin dia bergerak, semakin terperosok ke dalam. Nah, kemudian dia teriak-teriak minta tolong. Tolong. Wah, sepertinya aku mendengar binatang yang minta tolong. Siapakah itu? Kemudian kupu-kupu mendengar, ternyata melihat si semut yang meminta tolong. Dengan segera kupu-kupu terbang dan langsung menolong semut yang terperangkap di dalam lumpur tadi. Nah, akhirnya setelah dibawa ke darat, semut melihat kupu-kupu dan semut berterima kasih kepada kupu-kupu. Terima kasih kupu-kupu, engkau sudah menolong semut. Nah, akhirnya kupu-kupu mengatakan kepada semut, hai semut, tidakkah kau lupa siapakah aku yang bisa menolongmu? Aku adalah kepompong yang dulu pernah engkau ejek, yang dulu pernah engkau katakan aku memalukan, aku tidak bisa pergi kemana-mana. Inilah wujudku, aku adalah kupu-kupu. Nah, setelah itu anak-anak, semut menjadi malu dan anak-anak akhirnya semut meminta maaf kepada kupu-kupu karena atas sikap, tutur kata dan perilakunya dia sudah membuat hati kupu-kupu menjadi sedih. Akan tetapi kupu-kupu ternyata memiliki hati yang luar biasa. Dia mengampuni semut dan bahkan dia mau menolong semut yang sedang membutuhkan pertolongannya. Nah, itulah ilustrasi cerita kita tentang semut dan kepompong. Nah, anak-anak, dari cerita ini, dari ilustrasi ini dan juga kaitannya dengan firman Tuhan pada hari ini, kita bisa melihat dan kita bisa belajar. Meskipun mungkin anak-anak tidak tahu musuh kita siapa, akan tetapi anak-anak mungkin pernah diejek oleh teman, oleh saudara kita, oleh kakak atau adik pada saat bermain. Tiba-tiba anak-anak diejek, rambutnya kok keriting, kok elek, kulitnya kok coklat seperti itu ya. Tapi anak-anak jangan marah, jangan sedih. Anak-anak harus tetap berdoa mengampuni siapapun yang sudah membuat hati anak-anak sedih, hati anak-anak kecewa ya. Anak-anak tetap mau berusaha untuk memaafkan siapapun yang sudah pernah membuat anak-anak hatinya menjadi sedih. Bahkan anak-anak biasanya mesti menangis ya kalau diolok-olok, kalau diejek-ejek oleh teman, oleh mungkin kakak kadang godain kita ya. Tapi anak-anak tidak boleh marah, tidak boleh sedih. Anak-anak diajarkan Tuhan melalui ilustrasi cerita ini dan juga melalui firman Tuhan pada hari ini supaya apa? Anak-anak tetap mengasihi siapapun orang-orang yang mengejek kita.
dan selalu mendoakan mereka supaya apa? Mereka mau berubah, mereka bisa menjadi kembali baik seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tentunya Tuhan juga mau kita semua selalu apa Nana? Iya, kita semua selalu baik kepada semua orang, selalu mengampuni, bertutur kata yang baik, yang sopan, baik itu kepada teman, orang tua, ataupun bapak ibu guru, atau orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita. Nah, itu pesan dari Bu Vero hari ini, dan semoga kita semua dapat menjadi anak-anak yang mau mengampuni dan berdoa untuk orang-orang yang pernah membuat hati kita sedih, hati kita kecewa. Ya, selamat menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa kita berdoa dulu ya. Yuk, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas firman-Nya hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami hari ini. Melalui ilustrasi semut dan kepompong, kami mengerti banyak hal bahwa kami harus saling mengasihi, saling menyayangi, dan juga mengampuni. Serta kami harus rajin berdoa untuk mendoakan orang-orang yang mungkin tidak menyukai kami dan mungkin sering mengejek kami. Dan terima kasih melalui firman Tuhan hari ini, melalui Matius 5 ayat 44, Engkau mengajarkan kami supaya kami selalu mengasihi musuh kami dan kami selalu berdoa untuk musuh kami dan siapapun yang membuat hati kami sedih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.